Ya, nanti yang terakhir. Saya mau tanya juga nanti. Silakan Pak Rizky dulu, silakan. Pak Jenderal dulu atau saya dulu? Sesuai urutan Pak Rizky dulu. Nanti gongnya di Pak Suruman. Ya. Saya sebenarnya Pak Ketua agak terkesima sama poin-poin Pak TB Hasanuddin akhir-akhir ini, Pak Ketua, karena akhir-akhir ini Pak, karena kayaknya kita semakin sepemikiran Pak, Pak TB. Bedanya Bapak orang lapangan, saya kelamaan di kasur. Bapak Ketua, pimpinan, anggota Komisi 1 yang saya hormati dan banggakan, para narasumber, ada Prof. Muhadi di sini yang kemarin saya sempat berdiskusi panjang, jadi kayaknya beliau udah paham apa terkait dengan pemikiran apa yang saya coba sampaikan kemarin. Mungkin nanti jawaban Prof. Muhadi bisa difokuskan ke pertanyaan-pertanyaan dari anggota lain. Prof. Kusnanto juga di sini turut hadir, Prof. Intan dan Prof. Rifki yang tadi udah menyampaikan poin-poin yang sebenarnya sangat memberikan insight yang positif, dan sebenarnya kita setuju gitu loh. Hati kita sebenarnya setuju gitu loh. Kami dari fraksi Partai Demokrat juga sangat sangat mensupport jika ada effort yang kita bisa lakukan untuk menciptakan perdamaian di kawasan kita. Itu rasional. Kemudian ada poin-poin rasional lain yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Apakah itu terkait dengan Laut Cina Selatan? Sebenarnya tadi menyentuh beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan lain juga. Jangan sampai kita menjadi korban proksi. Dan sebenarnya yang disampaikan oleh para narasumber sebenarnya dengan meratifikasi TPNW ini justru kita menegaskan posisi kita bahwa jangan sampai ada peperangan nuklir itu terjadi di kawasan kita. Itu juga sebenarnya sangat rasional. Apalagi dengan ada AUKUS dan lain sebagainya, ini merupakan pembahasan yang sebenarnya sangat penting. Tapi tadi saya sepakat sama Pak TB Hasanuddin. Menurut pemikiran saya juga rasional kalau kita benar-benar memperhatikan kondisi geopolitik saat ini. Dan juga rasional juga, atau rasionalitas, tadi Pak TB sempat menyampaikan, rasionalitas juga harus kita bisa terapkan atau aplikasikan ke pihak nuclear power tersebut. Gitu. Agak naif katanya kalau misalnya kita memikir dengan adanya 68 negara yang sudah menandatangani atau meratifikasi TPNW ini, atau kalau misalnya tambah satu lagi negara Indonesia, kira-kira dampaknya seefektif apa? Apakah naif kalau misalnya kita mikir kalau dengan adanya ratifikasi dari Indonesia, itu akan mengerahkan nuclear power ini untuk beralih haluan. Tadi Prof. Kusnanto sendiri kalau nggak salah yang bilang TPNW kalau diratifikasi tidak menjamin dunia lebih aman. Jadi buat apa kita ratifikasi kalau hanya untuk sebagai ini prinsip kita menjaga perdamaian demi asas landasan prinsip kemanusiaan. Tadi Pak TB juga sudah sampaikan, mereka pun nuclear power tersebut mengkonserv atau memelihara senjata nuklir yang mereka miliki, sebenarnya alasan mereka adalah kemanusiaan juga untuk melindungi segenap masyarakatnya. Walaupun saya juga paham tadi sebenarnya pikiran dari pemikiran yang disampaikan oleh para narasumber yang tadi sudah disampaikan. Gitu loh. Jadi sebenarnya keuntungan immediate apa kira-kira yang didapatkan oleh negara kita jika kita ratifikasi konvensi atau apa ini TPNW ini. Kemudian ini juga menyangkut kita menjadi ketua KTT ASEAN di tahun ini gitu loh. Kita nggak bisa Pak ngambil langkah unilateral. Kita tiap minggu rapat dengan Kementerian Luar Negeri di sini. Nggak bisa kita secara membabi buta atau kita
bicara bahwa udah biarin aja yang lain nggak mau ratifikasi nggak apa-apa, kita aja sendiri. Yang penting prinsip kita jalankan. Kalau kita tahu kompas kita arahnya ke utara, tapi kita nggak tahu di depan ada tantangan-tantangan apa yang kita lewatin, buat apa kita tahu utara di depan? Intinya kita nggak bisa bergerak sendiri. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sama bapak-bapak, narasumber pakar-pakar profesor yang dipanggil hari ini di depan hadapan Komisi 1 telah memberikan pemaparan yang luar biasa. Kita juga minta tolong sebenarnya, ataupun kita minta tanggapan, sejauh ini pemerintah Indonesia sudah mengglorifikasi isu nuklir ini atau belum? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri atau pemerintah Indonesia saat ini sudah sejalan dengan apa yang dicetuskan oleh bapak-bapak dan ibu tadi? Apalagi tahun ini kita menjadi ketua ASEAN. Apakah sudah cukup upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa sejalan secara prinsipnya dengan apa yang tadi Prof sampaikan? Nah, terakhir pertanyaan saya, karena ini menyangkut AUKUS, kita tiap hari bahas AUKUS, ini TPNW juga selain pelucutan atau pelarangan penggunaan senjata nuklir, apakah ini juga diterapkan atau teraplikasi kepada senjata-senjata, bukan senjata nuklir, tapi senjata yang bertenaga nuklir, seperti nuclear power submarine yang ada di bawah letak geografis kita. Poinnya apa, Pak? Jangan sampai karena prinsip atau landasan pemikiran kita yang kita ingin terapkan harga mati, kita membenturkan diri kepada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya kita lagi mau coba dekati, yang kita mau coba ambil hati dan pikirannya setidak-tidaknya dalam beberapa tahun ke depan untuk kepentingan keamanan kawasan kita juga. Itu juga alasan rasional yang saya harapkan bisa menjadi pertimbangan kita semua di sini di Komisi 1 dalam ratifikasinya nanti. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rifki dan Pak Sturman.